Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai si acara akan membacakan susunan technical meeting pada hari ini. Pertama yaitu tentang introduction tentang acara. Indonesia Social Science Competition 2.0 atau ISSC 2.0 adalah sebuah kesempatan istimewa bagi siswa dan mahasiswa untuk mengeksplorasi ilmu sosial dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Acara ini menggabungkan dua kegiatan utama, yaitu perlombaan olimpiade untuk siswa SMP dan MTS seprovinsi Jawa Barat dan lomba karya tulis ilmiah untuk mahasiswa dari seluruh Indonesia. Bagi siswa SMP dan MTS di Jawa Barat, ISSC 2.0 adalah kesempatan untuk menantang diri mereka sendiri dalam bidang-bidang seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Mereka bisa belajar dengan cara yang menyenangkan sambil mengembangkan keterampilan analisis dan pemecahan masalah. Selanjutnya ada timeline kegiatan. Untuk yang pertama yaitu technical meeting pada tanggal 27 Mei 2024. Untuk susunan acaranya sebagai berikut. Pukul 09.00 sampai 09.15 itu check-in peserta. Pukul 09.15 sampai 09.30 itu pembukaan. Kemudian pukul 09.30 sampai pukul 11.00 itu pembacaan panduan teknis perlombaan ISSC 2.0 sekaligus tanya jawab. Kemudian pukul 11.00 sampai 11.15 itu penutup. Kemudian ada seleksi grand final yaitu pada tanggal 28 Mei 2024. Untuk susunan acaranya sebagai berikut. Pukul 07.00 sampai 08.00 itu check-in peserta. Pukul 08.00 sampai 09.30 itu ada opening ceremony. Kemudian dilanjut pukul 09.30 sampai pukul 10.00 itu pembacaan teknis dan peraturan seleksi perlombaan. Dilanjut pukul 10.00 sampai 12.00 itu ada seleksi Olimpiade IPS tingkat SMP dan MTS yang dilakukan secara daring. Kemudian pukul 12.00 sampai pukul 13.00 itu isoma atau istirahat sholat makan. Dilanjut pukul 13.00 sampai 14.30 itu ada webinar pendidikan tingkat internasional. Yang terakhir itu pukul 14.30 sampai 14.45 itu penutupan. Kemudian untuk acara grand final itu susunan acaranya sebagai berikut. Pukul 07.00 sampai 08.00 itu check-in peserta. Pukul 08.00 sampai 09.00 itu pembukaan dan penyambutan peserta grand final. Pukul 09.00 sampai 11.00 itu pengerjaan soal olimpiade untuk siswa. Pukul 11.00 sampai 13.20 itu ada isoma atau istirahat sholat makan. Pukul 13.00 sampai 14.00 itu ice breaking dari panitia. Dilanjut pukul 14.00 sampai 14.30 itu pengumuman juara olimpiade IPS tingkat wilayah seprovinsi Jawa Barat dan juara LKTI atau lomba karya tulis ilmiah. Yang terakhir pukul 14.30 sampai 15.00 itu penutupan. Selanjutnya ada pembacaan tentang ketentuan umum. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, garis besar timelinenya seperti itu, terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama ada technical meeting. Setelah technical meeting itu akan ada seleksi di hari esok. Dimulai peserta hadir dari opening ceremony sekitar jam 9 sampai jam 10. Nanti setelah itu akan ada pengerjaan soal dari jam 11 sampai jam 12, dari jam 10 sampai jam 12. Kemudian setelah jam 10 sampai jam 12 pengerjaan soal akan ada di jam 1-nya itu webinar pendidikan, dan diharap peserta itu ikut dan mengikuti webinar tersebut. Kemudian setelah itu akan ada pengumuman di hari esoknya di Rabu pagi. Setelah itu ada pengumuman tentang ranking atau 10 besar nilai terbesar akan diundang di hari Jumat untuk mengikuti grand final secara offline di YIN Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian di sini ada ketentuan umumnya.
Seperti yang sudah dijelaskan, peserta mengikuti perlombaan adalah peserta yang mengikuti perlombaan adalah yang telah melakukan registrasi pendaftaran. Kemudian peserta dan guru pengantin mengikuti technical meeting yang sudah diselenggarakan. Kemudian peserta mengikuti tes seleksi via Google Meeting yang besok akan dilaksanakan di jam 10 sampai jam 12, dan opening ceremony juga wajib ikut. Kemudian setelah mengerjakan di Rabu paginya akan ada pengumuman hasil seleksi. Setelah pengumuman 10 besar, peserta yang memiliki nilai 10 besar Olimpiade akan dipanggil ke IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan akan mengerjakan soal grand final secara offline, secara langsung bertempat di IAIN Syekh Nurjati Cirebon menggunakan lembar jawaban offline. Jadi untuk seleksinya kita online dengan aplikasi Pak Budi, kemudian untuk grand finalnya itu offline menggunakan kertas biasa. Kemudian peserta yang telah selesai mengerjakan Olimpiade grand final akan menunggu hasil pengumuman dari grand final Olimpiade IPS. Selanjutnya ada beberapa teknis perlombaan di sini. Peserta diharuskan mendownload aplikasi Pak Budi terlebih dahulu di Play Store. Usahakan di hari ini teman-teman sudah bisa mendownload aplikasi Pak Budinya di Play Store. Kemudian setelah itu memasukkan kode dan mengakses soal. Setelah itu peserta mengerjakan soal yang tersedia di Pak Budi secara daring, menyiapkan satu handphone untuk pengerjaan dan satu handphone lagi untuk kamera, untuk merekam kamera. Kemudian peserta yang tidak aktif selama 3 menit akan diberikan teguran, dan jika 3 kali teguran sudah dilakukan dan tidak ada respon ataupun tidak ada konfirmasi, maka akan didiskualifikasi. Kemudian soal berbentuk pilihan ganda berjumlah 100 soal dengan waktu pengerjaan 120 menit. Setelah itu peserta mengirimkan jawaban dan menunggu pengumuman peringkat panitia penyelenggara di hari esoknya. Selanjutnya ada teknis grand finalnya. Teknis grand finalnya peserta 10 besar peserta adalah 10 besar nilai terbesar pada babak seleksi. Kemudian datang ke IAIN mengikuti rangkaian opening pembukaan grand final, kemudian diarahkan untuk mengikuti grand final secara offline dengan lembar kertas berjumlah 90 soal dengan waktu pengerjaan 100 menit. Kemudian setelah selesai peserta mengumpulkan jawaban ke pengawas ujian. Kemudian untuk nilainya itu yang sama akan dilihat, misalkan ada nilai yang sama maka dilihat dari siapa yang paling cepat mengerjakan. Selanjutnya di sini ada beberapa tutorial untuk login aplikasi Pak Budinya. Yang pertama, teman-teman bisa download aplikasi Pak Budinya di Play Store, kemudian teman-teman mendaftar di sini aplikasi Pak Budinya. Nah, teman-teman bisa mendaftar aplikasi Pak Budinya di sini dengan mengisi nama lengkap, kemudian kata sandinya dan lain-lain. Kemudian jika tidak bisa kampus impiannya, teman-teman bisa isi aja UGM dan kedokteran supaya memang jika bingung gitu teman-teman. Kemudian nanti akan diberikan melengkapi data, itu dimasukkan provinsi, kabupaten dan juga nama SMP-nya. Kemudian kelasnya bisa diisi kelas 10 saja. Setelah itu masuk dan kirimkan. Maka di sini juga akan ada di menunya ada tryout. Nanti teman-teman klik tryout-nya saja, kemudian nanti ada ISSC 24. Seperti itu, nanti bisa diklik gratis, bisa diklik pada saat pengerjaan berlangsung. Jika sudah diinstruksikan untuk memulai, maka teman-teman baru diperbolehkan mengerjakan soal di ISSC 24 tadi. Kalau belum ada instruksi, silakan, tidak ada yang boleh mengerjakan sebelum ada instruksi. Seperti itu kurang lebihnya seperti itu.
Oh, ada ketentuan tambahan di sini. Jika peserta terlambat hadir di perlombaan ketika grand final itu tidak ada pemberian waktu tambahan, namun ketika online itu untuk waktu pengerjaan itu otomatis direcord oleh aplikasi Pabudinya. Kemudian peserta memakai seragam sekolah masing-masing. Peserta dilarang keras mencontek, bekerja sama dan menggunakan alat lainnya. Ini mengingatkan untuk teman-teman peserta bahwa ketika HP teman-teman itu membuka aplikasi yang lain selain Pabudi, maka ketika kembali lagi ke Pabudi akan mendapatkan blank error atau hitam gitu. Ketika sedang mengerjakan kemudian keluar atau membuka WhatsApp ataupun membuka yang lainnya gitu, maka akan ada blank error dan itu kami tidak bertanggung jawab atas keeroran tersebut karena itu adalah tanggung jawab dari teman-teman tersendiri yang membuka aplikasi lain selain Pabudi App. Kemudian jika ketahuan akan diberlakukan sanksi. Kemudian keputusan dan pelanggaran dilakukan oleh panitia. Bentuk-bentuk pelanggarannya meniru jawaban teman, bekerja sama dan tidak on cam selama babak seleksi selama 3 menit. Melakukan tindakan hukum ketika offline yang melanggar hukum. Kemudian sanksinya berupa pengurangan nilai, teguran dan juga diskualifikasi. Mungkin seperti itu penjelasan dari kami dari technical meeting kali ini. Terima kasih.